aku Naura Katrina Damansyah dari SMA Negeri 1 Tuban. Aku absen 26 dari kelas 11 MIPA 1. Jadi hari ini aku akan mempraktekkan tentang cara mencari titik berat dari dua bangun yang memiliki luas atau dua dimensi. Bangun pertama adalah bangun dua dimensi beraturan dan yang satunya adalah bangun dua dimensi tidak beraturan seperti ini. Hari ini aku akan melakukan dua cara, yaitu yang pertama secara matematis dan juga secara langsung atau praktek. Mari dilihat videonya. Oke, pertama aku akan menunjukkan cara untuk mencari titik berat benda dua dimensi tidak beraturan. Nah, di sini sebelumnya aku sudah membuat 3 titik. Nah, 3 titiknya ini aku lubangi dengan pelong-pelongan, jadi semua titiknya bisa sama dan lebih mudah. Nah, di sini aku juga sudah menempelkan pengait. Kalian bisa pakai apa saja sebenarnya, bisa pakai paku, bisa pakai atau mungkin gantungan baju mungkin. Nah, yang pertama kalian akan menggantung semua titik ini. Dan untuk mencari titik beratnya menggunakan benang dan pemberat. Pemberatnya sebenarnya bisa apa aja juga sih. Bisa pakai penghapus atau pakai pena, tapi aku hari ini pakai kaset. Oke, jadi sesudah aku gantung, aku akan pasang benangnya. Nah, benang dengan pemberat ini akan membentuk garis yang tetap seperti ini. Nah, jika kalian sudah menemukan garisnya, kalian bisa langsung menandai dengan bolpen agar lebih kelihatan ya. Nah, lakukan itu untuk semua lubang lainnya nih. Jadi kalian akan punya 3 garis nantinya. Nah, setelah punya 3 garis seperti ini, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yuk. Jadi setelah tadi menggarisi semuanya, aku menemukan perpotongan garis di tengah sini. Nah, perpotongan inilah yang akan menjadi titik berat dari bangun tidak beraturan ini. Begitu. Oke, tadi aku sudah mencoba menghubungkan semua titik dan garisnya hingga aku menemukan perpotongan atau pertemuan garis di tengah-tengah sini. Nah, perpotongan garis ini adalah sebenarnya sebuah titik berat dari bangun dua dimensi tidak beraturan ini. Jadi kalau kalian mau mengecek apakah benar ini titik beratnya, kalian bisa cek menggunakan jari kalian. Jarinya seperti ini. Kalau dia memang titik beratnya di sini, berarti benda ini seharusnya ketika diletakkan jadi akan dalam keadaan yang setimbang. Jadi tidak jatuh dan tidak miring. Oke, kita coba ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini berhasil ya, benar-benar seimbang dan balance. Jadi percobaan pertama dengan benang dan pemberat tuh berhasil. Kita lanjut ke cara kedua, yaitu dengan cara matematis menggunakan benda yang beraturan. Jadi tadi kita sudah menggunakan metode secara langsung, yaitu dengan menggunakan benang dan juga pemberat. Nah, ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan cara matematis. Setelah tadi kita menggunakan benda dua dimensi yang tidak beraturan, kali ini aku akan menggunakan benda beraturan. Bentuknya seperti ini. Aku sengaja membuatnya tidak kotak atau trapesium, tapi membuatnya menjadi seperti huruf L ya ini ya. Jadi kalian bisa lihat setelah ini cara menghitung untuk menentukan titik berat dari benda ini. Jadi aku sudah membuat hitungan matematisnya. Di sini aku membuat bangunku tadi, lalu membuat koordinat kartesius dengan subu X dan subu Y di sini. Nah, kita tentukan X1, X2, Y1 dan Y2-nya. Untuk menentukan X1 sebenarnya bukan 6, tapi sebenarnya dia 3 karena kita harus mencari setengah dari titik 0 ya. Nah, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, untuk X2-nya bukanlah 4 atau 2 atau 6. Jadi X2-nya itu cara mencarinya dari 6 ke 10 itu kan selisih 4. Selisih 4 itu berarti di sini itu ada angka 8 begitu. Jadi dia dihitung dari titik 0-nya saja, bukan dari titik 6-nya saja begitu. Begitu juga dengan Y1 dan Y2-nya, cara mencarinya pun sama. Nah, setelah itu kita akan masukkan rumus X gabungan atau X rata-rata. Rumusnya pun lumayan mudah, jadi hanya dengan X1 dikali A1. A1 di sini maksudnya area atau luas dari bangun ini, ditambah dengan X2 dikali A2 dibagi luas masing-masing. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini baru untuk koordinat titik X-nya saja ya. Untuk X
untuk Y gabungannya menggunakan rumus yang sama, hanya saja X tadi ini diganti dengan Y. Nah, setelah dihitung, maka akan ditemukan titik 4,7. Ya, kita bisa kira-kira titik 4,47 itu mungkin di sini. Gitu. Jadi kita sudah menghitung secara matematis untuk bangun yang beraturan ini ya. Aku akan membuktikannya dengan meletakkan jari aku di titik beratnya. Berhasil. Nih, berarti dia dalam keadaan setimbang. Berarti titik berat yang tadi kita hitung itu memang benar. Jadi kalian bisa menggunakan dua cara tadi ya untuk menentukan titik berat dari suatu benda. Terima kasih sudah menonton. Like kalau kalian suka dan share kalau kalian mau nonton bareng sama teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.